Usai penangguhan penahanan oleh Kejari Jaksel, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa mengklaim dapat tawaran restoratif justice dari jaksa. Kubu Roy Tifa menegaskan sudah siap dengan sejumlah materi persidangan yang rencananya akan digelar di PN Jaktim. Apakah Roy dan Tifa masih percaya diri dengan pembuktian kasus ijazah Jokowi di persidangan? Dan apa makna penangguhan penahanan Roy Tifa di kasus ijazah? Kita bahas bersama konten kreator yang juga simpatisan Roy dan Tifa, Michael Sinaga, dan Sekjen Pradi Bersatu ada Darmawan. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Ya, selamat petang. Oke, H-3 pelimpahan, Roy dan Tifa ditangkap oleh polisi. Tapi ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mereka tidak ditahan. Bung Michael, tanggapan Anda? Iya, memang ini agak aneh ya penangkapannya ya. Karena dilakukan di pagi-pagi hari tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan Pak Roy-nya baru pulang dari Bandung, saya juga ada di acara yang sama, lalu terkesan diburu-buru, dipaksa sampai waktu malam hari itu juga kami beramai-ramai datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena dipaksa untuk dibawa ke rutan sepertinya. Dan untungnya waktu itu kepolisian tidak memaksa untuk membawa, karena terbukti Pak Roy dan Ibu Tifa ini kan memang tidak melakukan tindakan pidana yang extraordinary crime atau seperti itu. Dan sebenarnya selama ini kooperatif. Jadi buat apa dilakukan hal-hal seperti yang terlalu ekstrim itu? Dan ternyata kejaksaan membebaskan untuk pulang dan wajib lapor seperti biasanya, dan selama ini kooperatif. Nah, berarti nggak ada lihat dari itu, saya, dari keputusan dari Kejaksaan apa, Bang? Iya, bagus sekali. Bagus sekali kejaksaan ternyata melihat bahwa selama ini tidak pernah ada niat Pak Roy dan Ibu Tifa untuk mangkir atau apapun, melarikan diri. Jadi memang sudah seharusnya diizinkan untuk pulang. Oke, tidak perlu ditahan kalau kata dari kubu Bung Roy dan juga Dr. Tifa. Kalau menurut Bang Ade, menurut Anda memang sewajarnya tidak ditahan oleh Kejari? Jadi saya mengutip bahasa Bapak Insinyur Joko Widodo, itu kewenangan. Terkait persoalan penangkapan, itu lex dura sed scripta. Begitulah hukum, kejam. Itulah yang tertulis, gitu loh. Berarti nggak masalah kalau nggak ditahan juga, Bang? Jadi mau ditahan, mau enggak ditahan, itu kembali ke kewenangan. Ya itu tadi yang saya katakan, bahwa hukum itu kejam, tapi begitulah yang tertulis. Makanya jangan melanggar hukum, jangan melakukan tindak pidana. Intinya seperti itu. Bahwa kemudian ini dilakukan penangguhan penahanan, kembali kepada kewenangan dari kejaksaan. Namun saya hanya mengutip sedikit aja. Saya lihat ini pada sibuk untuk melakukan prapit. Yang menjadi aneh, Mbak Cindy, ya, ketika ada seseorang telah ditangguhkan penahanannya, ya, kemudian setelah ditangguhkan, dia melakukan prapit kepada kepolisian dan kepada kejaksaan. Kalau cuma kejaksaan dan kalau cuma kepolisian mungkin masuk akal. Kejaksaan yang memberikan dia untuk ditangguhkan turut digugat. Yang tambah aneh lagi, Mbak Cindy, Presiden Republik Indonesia juga sebagai termohon. Ada apa pertanyaannya? Apakah ini ada unsur-unsur lain di balik ini? Apa Anda melihatnya unsur apa maksudnya? Maksudnya gini, Mbak. Prapit itu, apalagi dalam permintaan gugatan itu, gugatan prapitnya, melepaskan segala tuntutan hukum dan menyatakan bahwa yang termohon itu melakukan perbuatan melawan hukum. Tanda kutip. Politik praktis ini bermain di sini. Ketika ada kemenangan terhadap prapit, ya, nah, apakah ini nanti
pasti akan digunakan putusan pengadilan ini untuk apa. Nah, jadi gini, saya cuma mau menyampaikan sore hari ini bahwa lihatlah ini hukum ini dipermainkan, ya. Pak Prabowo, saya tetap berharap bahwa menjadi perhatian khusus untuk beliau bahwa hari ini ada prapit nih Pak yang dilakukan pihak-pihak ini. Jadi kalau saya rasa ini sudah tidak relevan lagi, ini sudah bukan persoalan hukum. Karena sepandai apapun seorang pengacara, kalau sudah bersentuhan dengan politik, nonsen. Nah, kalau ada motif politik menurut Anda, maksudnya di belakang itu, maksudnya siapa yang mempermainkan ini? Ya tentunya kan ini gini loh Mbak. Sepengalaman saya dan sepengetahuan saya ketika sudah dilakukan penahanan oleh Polri, dilimpahkan itu pastinya dilanjutkan penahanan itu. Tetapi ini ada beberapa tokoh dan Mbak Tifa sendiri, terima kasih kepada tokoh-tokoh ini. Kan disebut bantuannya. Berarti ada intervensi politik di sini. Itu saja sederhananya. Saya minta boleh saya jawab ya? Boleh. Saya mau juga mau kasih kesempatan ke Bung Michael. Ada intervensi politik, Anda melihatnya gimana? Iya, Bang Ade ini sepertinya ingin hidup di negara yang hukumnya kejam. Tapi dia melupakan di Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Jadi kemanusiaan itu juga harus kita pikirkan Bang Ade. Dalam membawa seorang yang dituduh melakukan tindak pidana, kan belum terbukti. Pembuktian itu adanya di sidang nanti. Kalau memang dia sudah terpidana dan seterusnya, silakan ditahan di lapas. Tetapi kan ini belum terbukti Bang. Abang gimana sih? Tunggu. Berarti juga soal dugaan ada intervensi politik itu gimana Bang? Tunggu dulu Bang. Makanya saya mau katakan, kalau soal politik tadi itu juga kemanusiaan Bang. Itu juga kawan-kawan yang mendengar cara-cara polisi menahan Pak Roy dan Ibu Tifa, mendengar cara-cara bahwa tengah malam akan dibawa, itu kan kemanusiaannya tergerak. Dan membuat sebuah surat ataupun dukungan ataupun penjaminan penahanan seperti itu kan, itu bukan 1-2 orang tokoh politik, tapi rakyat juga banyak yang membuat. Di situ ada kira-kira yang saya ingat ada 100 atau lebih surat. Siapa aja tuh Bung Michael? Tokoh-tokohnya siapa aja? Oh, saya nggak tahu detailnya ya, tetapi jangan dilihat karena dia tokoh politik. Maksudnya siapa aja biar jelas. Siapa aja. Tidak, ini tidak penting dia tokoh politik atau bukan, tapi mereka itu rakyat, warga negara yang bergerak atas dasar kemanusiaan. Itu Bang yang perlu. Yang kemarin waktu dia diri sama Roy ya, yang ini terkait pemaksulan ya. Yang kemarin itu ya tokoh-tokohnya atau yang mana? Loh, itu adalah acara 1, 2, 3 orang aja disebut aja Bung Michael. Itu adalah acara Forum Purnawirawan TNI yang di Bandung ya. Iya. Makanya kalau Bang Ade kan sudah tahu, Bang Ade aja yang sebut. Kalau memang tahu. Tapi kan gini. Kan ada di acara itu kan undangan dari Forum Purnawirawan TNI. Kalau nggak kalau Pak Roy tidak datang atau kalau saya juga yang diundang tidak datang, itu kan namanya menghina lah. Apresiasi. Bahwa tapi memang ada orang-orang yang menjadi penjamin. Yang telah mengundang, jangan dibuat-buat seakan-akan ini adalah agenda politik. Tidak ada agenda politik. Ini agenda kemanusiaan, titik. Nggak ada agenda politik kalau kata Bang Michael. Nah, tapi kan tadi tudingannya kalau dari Bung Ade Darmawan, kayaknya ada intervensi politik. Saya masih mau menggali ke arah sana. Maksud Anda itu siapa? Tapi jadi jawab dulu, kita akan lanjut lagi di Kompas Petang usai jeda berikut ini. Tadi Bung Ade Darmawan sempat menyinggung adanya nama Presiden Prabowo Subianto dalam pengajuan pra-peradilannya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Bung Ade, kalau menurut Anda sebenarnya memang apa untungnya kalau misalnya ada 2 tersangka kasus ijazah palsu memasukkan nama Presiden dalam pengajuan pra-peradilannya? Dugaan Anda kenapa? Jadi begini Mbak Cindy, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang digugat itu di situ biasanya yang kami lakukan dalam praktik hukum. Yang kita gugat itu tidak perlu Presiden Republik Indonesia, ya bukan Prabowo Subianto di situ. Biasanya yang kami gugat itu misalkan kalau masalahnya ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka gugatan itu biasanya kita pakai Kepolisian Negara Republik Indonesia, CEKI, Dirkrimum dan lain-lain. Nah, tetapi tidak terfokus pada ini yang digugat utama nih. Ingat bahasanya, pemerintah
ceki Presiden Republik Indonesia, ceki kejaksaan dan lain-lain. Artinya memang urutannya secara struktur hukum tata negara itu memang harus dari atasnya kita ambil sampai struktur terbawah. Ya. Tetapi yang dikeberatan sebenarnya yang mana terkait penahanan kemarin atau penangkapan kemarin, ya kan? Harusnya dia fokus ke situ, tidak akan kurang pihak kok kalau Prapit. Karena Prapit itu dia hanya satu arah saja, karena hakimnya pun satu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kemudian kok sampai presiden juga digugat Prapit gitu loh. Nah, itu dugaan Anda kenapa? Apa? Nah, itu aja sih Mbak Cindy, bahwa saya melihat ada nuansa politik, bukan lagi nuansa hukum di sini. Kan ini pasti ketika kemudian memenangkan Prapit, pasti kan akan berbicara tuh, ya kan? Nih, itu presiden sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan lain-lain. Nah, ini pasti akan terjadi. Itu persepsi saya. Oke, saya minta tanggapannya Bung Michael kalau gitu. Tadi dugaannya ini udah mulai narik-narik politik, bukan cuma murni hukum lagi. Bung Michael, menurut Anda gimana? Menurut saya kejauhan ya, itu kan hanya bahasa yang biasa dilakukan digunakan oleh praktisi-praktisi hukum. Nah, ya biasa saja itu digunakan. Michael nggak ngerti nih. Enggak, gini bang. Pura-pura nggak ngerti nih. Gini bang, tunggu bang. Justru bang Michael pura-pura nggak ngerti tuh. Justru yang saya rasa menarik, ada salah satu dari relawan itu yang kemarin mengatakan. Nggak, substansial aja, substansial. Kita substansial. Iya, ada yang mengatakan seperti ini. Akan deklarasi Gibran 2029 melawan Prabowo, itu justru aneh menurut saya diucapkan saat Pak Roy Suryo dibebaskan. Yang substansial ya, substansial. Itu. Bahwa ada Tapi kalau enggak. Saya merasa Bang Ade ini terlalu membawa ini ke arah politis. Oh, tidak. Itu perasaan dia saja. Sebenarnya ini semua adalah kemanusiaan. Kebetulan banyak tokoh-tokoh yang adil dan beradab gitu. Ya, kebetulan banyak tokoh-tokoh yang juga mendengar. Ada di polisi yang seperti ini. Dan terima kasih tuh, Bu Tifa siapa aja yang disebutin. Oke, tadi itu udah kita bahas. Tapi Bang Michael termasuk juga apakah soal tawaran restoratif justice itu juga banyak yang mendengar ketika di Kejari kemarin? Saya tanggapin, Mbak. Oh iya, itu memang waktu di Kejari kemarin ada pertanyaan seperti itu. Tapi itu saya rasa juga pertanyaan normatif ya. Semua kasus akan ditanyakan seperti itu. Mau maling ayam, mau maling apa juga ditanyakan apakah mau restoratif justice. Berarti itu prosedur aja, bukan tawaran dari Pak Jokowi menurut Anda? Iya, tapi begini, kalau seandainya memang Pak Jokowi mau restoratif justice dan orangnya sudah ditahan, berarti Pak Jokowi ingin datang ke Kejari Jakarta Selatan dong. Itu menarik juga buat saya. Ini nggak nyambung nih, Mbak. Itu menarik buat saya, tapi memang sudah ditolak ya sudah, nggak usah dibicarakan lagi menurut saya. Mbak Cindy. Ya, kenapa Bang Ade? Ya, jadi gini Mbak Cindy, kalau betul yang dikatakan tadi bahwa itu standar dari pemeriksaan kembali oleh pelimpahan tahap 2. Jadi tahap 2 itu ditanya Mbak Cindy, apakah Anda sehat? Sehat. Apakah Anda mau melakukan restoratif justice atau tidak? Tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus disampaikan oleh jaksa. Berarti memang standar prosedur aja, bukan dari tawaran dari kubu Pak Jokowi ya? Prosedural, tidak ada. Nah, ini berkembang lagi. Jaksa menawarkan, ada salah satu pengacaranya yang saya anggap pemahamannya kurang menarik buat dijadikan satu konten lagi. Jadi inilah, terus-menerus ada sesuatu pertanyaan standar pun masih yang salah tetap Bapak Insinyur Joko Widodo. Intinya begini aja. Berarti dari Anda juga inginnya segera sidang aja? Saya intinya begini Mbak Sin, bahwa ini segera bersidang itu bagus, ya. Kita juga mengharapkan itu. Kebetulan saya juga menjadi saksi di situ. Ya kita nanti ungkap fakta dan semuanya based on alat bukti kok. Based on alat bukti. Kita nggak ini hal yang baik, kita lihat, kita sidangkan, kita buktikan bersama-sama apakah fitnah itu sesuai dengan yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah 191, ya kan, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Terbukti bahwa hari ini penerapan hukum ini
ditunggangi oleh politik praktis. Oke, Bung Michael, kalau Anda sendiri Seperti gimana? itu. Kubu Anda juga pengen segera buru-buru sidang? Ya, saya sih tidak mau mendahului siapa-siapa ya soal buru-buru atau lambat. Semua itu proses hukum. Tapi saya ingin beritahu saja ke publik bahwa setelah perlakuan polisi kemarin yang luar biasa ingin terburu-buru melakukan entah apa, jadi semakin banyak nih masyarakat yang sebenarnya mengetahui fakta-fakta mengenai. Ada informasi nggak, Bang Michael? Tunggu dulu. Aku bertanya satu aja. Tunggu Ada dulu. informasi Jadi nggak? banyak orang yang memberikan Ada informasi fakta. nggak? Kenapa diprapit kejaksaan? Itu nanti. Jadi banyak yang memberikan fakta ke saya. Motifnya apa? Ini Alasannya apa? ini yang mau dijawab Bang Ade atau Ini satu-satu dulu ya Kompas Bang Ade ini? ya, sebentar satu-satu dulu. Ya, tunggu dulu Bang Ade. Jadi semakin Oh, iya, banyak iya. Oh, iya, setelah Bang, melihat iya, Bang, perlakuan iya, Bang. polisi Iya, Bang. kemarin, semakin banyak Iya, Bang, yang iya, Bang. memberikan data ke kami dan semakin banyak yang mau bersaksi di persidangan menunjukkan siapa sebenarnya yang kuliah di UGM Fakultas Kehutanan tahun 80 sampai 85 itu. Ya. Menurut Anda siapa? Loh, itu bukan saya. Saksinya ada. Dan nanti Anda Iya, akan ketemu di menurut persidangan. Anda siapa? Anda kan Menurut bersaksi Anda nanti. siapa? Anda kan Bukan nanti Pak Jokowi bersaksi. Saya juga nanti Pak akan Jokowi ya? bersaksi. Bukan ya? Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Itu Tanya aja dulu. biarkan Jawab aja. saksinya yang menerangkan di sidang. Abang jangan Ya, mendahului. jawab aja dulu. Bang Jangan Michael mendahului. bisa Saya berprinsip tidak seperti itu. saya tidak pernah bertemu dengan Joko Widodo saat kuliah di UGM. Kenapa? Tapi Anda mengatakan jelas saya tadi tidak siapa pernah yang bertemu. kuliah di UGM? Maksudnya pertanyaan saya cuma satu. Dijawab dulu. Aduh, Siapa saya yang tidak menurut pernah Anda ketemu. Pemilik Biarlah. ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Siapa menurut Anda? Jadi Siapa biarlah menurut orang. Anda? Ini saya dipotong melulu nih Mbak. Enggak. Menurut Anda jawab aja. Menurut Anda apakah itu bukan ijazah Pak Jokowi? Saya tidak punya hak dan tidak punya kemampuan untuk menjawab itu, Sekarang Bang. saya tanya lagi. Asli apa palsu? Oke, kalau Ya. Oke, itu kan nanti juga akan dibuktikan di dialihkan. persidangan nih Bang Ade. Oke, Kapan sebentar dibuat? ya. Oke, Ini Bang kan Michael. closing statement saya aja ini yang jelas. Oh. Banyak saksi-saksi yang akan hadir di persidangan itu nanti kalau benar-benar terjadi dan mereka punya fakta-fakta yang luar biasa. Satunya ada yang buat ijazah Pak Jokowi. Saya nanya aja, Michael. Gak usah lah, biarlah Ya udah. nanti itu Oke. dilihat di persidangan. Nah, ini saya juga Itu mau nanya bukan nih soal untuk persidangan dulu Bang konsumsi Ade sebentar. Saya mau nanya dulu ke Bang Michael. Bang diskusi Michael. seperti ini. Bang Michael, tapi kalau menurut Anda ketika Roy Suryo dan juga Dr. Tifa menolak tawaran restoratif justice itu meskipun itu hanya prosedur, Ya. memang sepede apa juga sama bukti yang dimiliki nanti di persidangan? Loh, kan jelas. Selama ini Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa melihat skripsi yang tidak ada tanda tangannya. Ya, melihat ijazah yang seperti itu tuh. Entah gara-gara watermarknya, embossnya, fotonya, dan lain-lain. Dan selama mereka meneliti itu, semakin banyak orang yang datang membawa data-data lain, bukti-bukti lain, dan mau bersaksi di persidangan. Oke. Contohnya apa itu? Aduh, Buktinya. nggak usah saya kasih tahu ke abang. Abang kan tadi jadi Contohnya saksi. dong, Oke. contohnya. Ya udah, kalau gitu saya juga nanya ke Bang Ade. Kalau gitu Masa- Bang Ade sendiri dari kubu Pak Jokowi, tapi apa yang disiapin? Masa belum bertanding Kalau sudah kami, diminta datanya? Karena Nantilah. kami kita ini korban, Mbak Cindy. Korban itu sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu yang pertama. Yang kedua, beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum. Walaupun saat ini nih Mbak Cindy, bahwa peran jaksa dalam hal ini kami menjadi agak kecewa. Kenapa? Kenapa kami kecewa, Mbak? Bahwa roh daripada kejaksaan itu didirikan sebagai institusi yang mewakili para korban, kehadiran negara di situ dalam mendampingi kepentingan korban. Kepentingan apa yang sekarang tidak terwakili ada menurut Anda? yang sudah ditahan oleh kepolisian, kemudian dilimpahkan oleh jaksa sebagai hadirnya negara untuk membela yang namanya korban. Oke. Ya, ini malah menangguhkan tersangka. Oke, berarti Anda kecewa soal Ini kan penahanan ya? terbolak-balik. Oke. Artinya begini. Ya. Roh daripada undang-undang kejaksaan, Ya, oke. undang-undang didirikannya kejaksaan, itu jelas kok mewakili korban itu. Kepentingan Oke. negara di situ ada.
Negara berkepentingan melindungi setiap korban yang telah terjadi tindak pidana. Oke, Jadi poinnya sudah inilah, kami tangkap, Bang Ade. apapun itu, jangan sampai ini digoreng lagi. Apapun itu, Ya. kami Oke. tetap Oke. support jaksa bahwa kita ikuti proses hukum, Oke, nah kita itu. menghargai satu Kita ikuti kewenangan. proses hukum kalau gitu benar-benar ya, nanti kita Satu tunggu terakhir ya. persidangannya. Oke. Bang Michael. Satu Oke, terakhir Mbak. dari saya. Oke, singkat banget aja, Bang Michael. Ya, kayaknya Bang Ade ini lupa asas praduga tak bersalah. Oke. Itu bukan Semua urusan seperti- jaksa. Pak. Oke, Urusan nanti jaksa kita nggak tunggu aja di- kalau Iya. gitu jalannya di persidangan ya, Nggak Bung di Michael situ, dan nggak Bung di Ade situ, Darmawan. Mas, Anda. Oke, Bung Ade Tapi dan Bung Michael, terima kasih Anda sudah nggak berbagi di di situ. Kompas Petang. Nanti kita sambung Ya. lagi kapan-kapan. Terima kasih. Terima kasih. Praduga tak bersalah.